Selamat datang di channel Misosis. Kali ini saya mau membahas tentang Gatotkaca di mitologi Indonesia ya guys. Pastikan terus dan jangan kemana-mana. Gatotkaca atau disebut dengan Dewa Nagara IAST Gatotkaca adalah seorang tokoh dalam Wiracarita Mahabharata dan Bhimasena. Bhima atau Werkudara dari keluarga Pandawa. Ibunya bernama Hindimbi. Harimbi berasal dari bangsa raksasa. Gatotkaca dikisahkan memiliki kekuatan luar biasa dalam perang besar di Kurukshetra. Ia menawarkan banyak sekutu Kurawa sebelum akhirnya gugur di tangan Karna. Dan kita akan membahas tentang versi Indonesia ya guys. Di Indonesia, Gatotkaca menjadi tokoh pewayangan yang sangat populer. Misalnya dalam pewayangan Jawa, ia dikenal dengan sebutan Gatotkaca. Bahasa Jawa, Gatotkaca kesaktiannya dikisahkan luar biasa. Antara lain mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap guys. Jadi Gatotkaca itu terbang tanpa sayap. Kesaktiannya dikisahkan luar biasa dan kayak Superman gitu ya guys. Dia kuat tanpa sayap tapi bisa terbang guys. Keren sih. Julukannya otot kawat tulang besi. Lanjut kita. Menurut etimologi dalam bahasa Sanskerta, nama Gatotkaca secara harafiah bermakna kepala gundul yang seperti kendi. Namun ini terdiri dari dua kata, yaitu Gatham yang berarti buli-buli atau kendi, dan Utkaca yang berarti gundul. Nama ini diberikan kepadanya karena sewaktu lahir kepalanya sangat gundul, mirip dengan buli-buli atau kendi. Kelahiran menurut versi Mahabharata, Gatotkaca adalah putra Bhimasena dari keluarga Pandawa yang lahir dari seorang raksasa perempuan bernama Hindimbi. Hindimbi sendiri merupakan raksasa penguasa sebuah hutan, tinggal bersama kakaknya yang bernama Hindimba. Dalam pewayangan Jawa, ibu Gatotkaca lebih terkenal dengan sebutan Harimbi. Menurut versi ini, Harimbi bukan sekedar penghuni hutan biasa, melainkan putri dari kerajaan Brigandani, negeri bangsa raksasa. Jadi ibunya Gatotkaca dalam pewayangan itu seperti penguasa raksasa yang ada di hutan ya guys. Kisah kelahiran Gatotkaca dikisahkan secara tersendiri dalam pewayangan Jawa. Nama sewaktu-waktu masih bayi adalah Jabang Tetuka. Sampai usia 1 tahun, tali pusarnya belum bisa dipotong walau menggunakan senjata apapun. Arjuna, adik Bhimasena, pergi bertapa untuk mendapatkan petunjuk dewi demi menolong keponakannya itu. Pada saat yang sama, Surya Maja Karna yang kelak menjadi panglima kerajaan Hastina juga sedang bertapa mencari senjata pusaka karena wajahnya keduanya mirip. Batara Narada selaku utusan Kayangan memberi senjata Kontawijaya kepada Karna.
ditujukan kepada Arjuna. Setelah menyadari kesalahannya, Narada pun menemui Arjuna yang sebenarnya. Lalu Arjuna mengejar karena untuk merebut senjata Konta, sehingga pertarungan pun terjadi. Karena berhasil meloloskan diri bersama senjata Konta, sedangkan Arjuna hanya berhasil merebut sarung pembungkus pusaka tersebut. Sarung pembungkus pusaka Konta terbuat dari kayu mastaba yang ternyata bisa digunakan untuk memotong tali pusat Tetuka saat dipakai untuk memotong. Kayu mastaba musnah dan bersatu dalam perut Tetuka Kresna yang ikut serta menyaksikan berpendapat bahwa pengaruh kayu mastaba akan menambah kekuatan bayi Tetuka. Ia juga meramalkan bahwa kelak Tetuka akan tewas di tangan pemilik senjata Konta. Jagoan para dewa. Menurut versi pewayangan Jawa, setelah berhasil dipotong pusarnya, Tetuka dibawa ke kayangan oleh Narada yang saat itu sedang digempur oleh Patin, sebagai dari kerajaan Trabeles Suket. Patih tersebut diutus rajanya Kalapracuna untuk melamar bidadari bernama Batara Supraba. Tetuka dihadapkan sebagai lawan, meskipun semakin diajar, Tetuka justru semakin kuat. Karena malu, Sekipu mengembalikan Tetuka kepada Narada untuk dibesarkan saat itu juga. Narada mencaburkan tubuh Tetuka ke dalam kawah Chandra di muka di Gunung Jamurdipa. Para dewa kemudian melemparkan berbagai jenis senjata pusaka ke dalam kawah. Beberapa saat kemudian, Tetuka muncul ke permukaan sebagai seorang laki-laki dewasa. Sebagai jenis pusaka para dewa telah melebur dan bersatu ke dalam dirinya. Kemudian Tetuka bertarung melawan Sekipu dan berhasil membunuhnya dengan gigitan taringnya. Krishna dan para Pandawa saat itu datang menyusul ke kayangan. Krishna pun memotong taring Tetuka dan menyuruhnya berhenti menggunakan sifat-sifat kaum raksasa. Batara Guru Raja Kayangan menghadiahnya seperangkat pakaian pusaka, yaitu caping basunada, kotang Antrakusuma, dan trompa pada Charma untuk dipakai Tetuka, yang sejak saat itu berganti nama menjadi Gatotkaca. Itulah asal mula ya guys. Jadi yang tadinya Tetuka menjadi sebutan Gatotkaca, asal muasalnya begitu. Dengan menggunakan pakaian pusaka tersebut, Gatotkaca mampu terbang menuju kerajaan Trabela Suket dan membunuh Kalapracuna. Kita lanjut ke pernikahannya. Dalam versi Mahabharata, Gatotkaca menikahi Ahilawati, gadis dari kerajaan Naga, dan mempunyai anak bernama Barbarika. Dalam versi pewayangan Jawa, Gatotkaca menikah dengan sepupunya, yaitu Pergiwa, putri Arjuna. Ia berhasil menikahi Pergiwa setelah melalui perjuangan berat, yaitu menyingkirkan saingannya bernama Laksamana Madrakumara, putra Duryodhana dari keluarga Kurawa. Dari perkawinannya dengan Pergawa, Gatotkaca memiliki putra bernama Sasikirana yang menjadi panglima perang Hastinapura pada masa pemerintahan Prabu Parikshit, putra Abhimanyu atau cucu Arjuna. Dan ada juga versi lainnya ya guys, antara lain Gatotkaca memiliki 2 orang istri lagi selain Pragiwa, yaitu Suryawati dan Sumpaniwati. Dari keduanya masing-masing lahir
Surya Kaca, dan Jaya Sumpena. Itulah cerita singkat dari Gatot Kaca part 1 ya guys. Nantikan video selanjutnya. Thank you for watching dan selalu subscribe.